Bang Abid dapat. Iya sih, Serius cuman kan kan? iya, cuman kan kan aku tuh tipe orang yang bukan kayak nyanyi itu ya ya udahlah nyanyi aja gitu. Memang Memang harus oh, ini ya, gitu. Memang kayak harus cinta dulu sama lagunya gitu. Kalau lagunya nggak suka aku tuh nggak harus mau. penghayatan itu dapat dulu nggak sih? Yes. Kali. Jadi memang dalam apa? Seperti bisa dibilang 2 tahun nggak sih Kak? Iya, Ya, 2 tahun. 2 tahun itu lebih ke mungkin ke off air gitu ya, Off air, on ngevlog. air Terus yang gitu. bikin ketar-ketir Rere sendiri tuh si Karara ini nge-host di podcast begitu ya. Bisa ya. Kenapa ih pada nanya itu ih? Iya. Soalnya ya kaget aja gitu loh. Ini multi talent banget soalnya any kind of genre masuk. Habis itu off air ngevlog lucu juga. Kadang impersonate lah tiba-tiba host dianya. Ya itu mengisi waktu luang aja buat anak-anak Dealida gitu kan, karena ada beberapa teman-teman kita tuh yang mungkin di panggung tuh nggak keulik kisah dia tuh kayak gimana gitu, jadi banyak mungkin dari kalian kan pengen tahu asal usul ataupun kayak kisah-kisah dari teman-teman aku kayak gimana, makanya aku bikinin podcast buat teman-teman aku biar apa ya, biar keulik lah gimana proses mereka berjuang sampai Mm-mm. sekarang. Terus para fans teman-teman yang lain itu juga bisa dapat informasi lagi gitu loh untuk kedepannya Bener-bener, gimana. iya Itu bener. ngepodcast itu inisiatifnya Rara sendiri apa gimana? Atau dikasih Kebetulan, saran gitu, ngepodcast aja. iya kebetulan memang aku punya apa namanya Mas Aladul kan, jadi Mas Aladul bilang Mhm. dek katanya gitu, ayo kita bikin podcast mumpung ada studio yang nganggur di rumahmu katanya gitu. Jadi kita rombak abis-abisan. Ini tuh kayak studionya tuh udah dirombak banget. Mhm. Beliau yang bikin, beliau yang apa namanya, yang ngedesain semuanya beliau. Jadi aku kayak cuman tinggal ah ah udah jadi oke gitu doang serius. Berarti tamu pertama podcast Karana itu siapa tadi? Hah? Tamu pertama yang join Tamu podcast. podcast pertama aku Oh, siapa ya? Nia kalau ayo mungkin Ralova bisa iya bisa jawab. deh kalian tahu nggak? Ayo disapa dulu deh. Ada Kakak Ralova seluruh Ralova, Indonesia ini. jangan ngantuk, udah siang, yuk Jangan bangun. ngantuk. Jangan ngantuk, Waang. Iya, Ya. jangan mengantuk. Bangun, Waduh, bangun, bangun, sudah nanti siang. kok logatnya nih nyang. Aduh, sama orang awak nih. Nah, itu gak lo sama orang awak ya. Oke, oke, oke. Nah, kenapa comebacknya harus 2025? Ya karena udah ada lagunya, udah udah semua prosesnya, jadi ya udah tinggal launching aja. Karena menurut aku 2025 ini udah terlalu lama banget kan. Jadi kalau misalnya di awal-awal nggak langsung di apa namanya, langsung di launching itu nanti kayak ya Mhm, makin mhm, lama vakumnya kan gitu. Apalagi insya Allah nanti bakal ada project gede lagi di mhm. akhir-akhir tahun atau di awal-awal tahun depan gitu. Jadi doain aja ya buat teman-teman. Semoga project ini lancar gitu. Oke, keren, keren, keren. Iya, karena em, memang waktu yang tepat untuk ini juga ya, untuk apa namanya, untuk produktif lagi ya setelah kegiatan-kegiatan lain, makanya dipilih tahun 2025 itu sendiri untuk single Relakan Aku. Hmm. Nah, sebelum ke pertanyaan berikutnya, nih aku mau segarkan kembali ingatan-ingatan, terutama untuk pemerhati Rosalina Jember yang baru aja join nih ya kan. Jadi teman-teman pemerhati, Lady Rara atau Rara ini merupakan runner-up Liga Dangdut season pertama ya, tahun 2018 Iya. ya. Ada juga runner-up Dangdut Academy Asia 4 di Star 2019 juga. Itu gejolak cinta pun ya, udah 10 besar di Prosalina Oh FM. my iya, Makanya, iya. makanya semuanya pasti, yaitu Oh. kerennya semua genre itu masuk kak, masuk nyang ya kan, gejolak cinta, Panggung Gemilang dan lain sebagainya, semua genre masuk semua. Makanya pas setelah Pangeran Dunia pada nanyain semua pemerhati Prosalina Jember, mana lagu baru Rara, mana lagu baru Rara, mana lagu baru Rara. Kita pun dideru dengan berbagai pertanyaan seperti itu. Akhirnya Relakan Aku 2025
rilis gitu. Iya, Ceritain rilis dong, beta. relakan aku. Ini adalah pertanyaan paling pamungkas, Kak Rara, tapi orang-orang harus tahu. Apa sih story di balik relakan aku ini? Pasti ya pertanyaan itu. Itu, tapi orang-orang harus tahu. Jadi sebenarnya lagu ini tuh menceritakan tentang dua sejoli yang tidak bisa bersatu karena keadaan gitu loh. Betul. Iya kan banyak tuh orang-orang yang mungkin kan di lagu-lagu lain kayak tentang selingkuh lah, tentang apa nggak dihargain lah. Tapi ini mereka berpisah karena memang udah takdir dan memang keadaan yang nggak bisa mempersatukan mereka gitu. Jadi mereka berdua ini harus ikhlas, terus juga harus rela karena jodoh maut rezeki itu pasti di tangan Tuhan dan mereka harus yakin bahwa Tuhan pasti memberikan hal yang terbaik nantinya gitu. Tapi meskipun berpisah karena keadaan atau berpisah sama yang lainnya, itu kan butuh waktu banget kan. Mhm. Nah itu tadi sih, Dan ya keadaannya konteksnya banyak sih tim, betul. keadaannya bisa Jarak karena misalnya ini. Ya, jarak atau bisa karena apa restu orang tua. betul. Bebas aja terserah kalian mau fantasinya kayak gimana terserah. Ya buat misalnya aku di sini, dia di Mars, itu kan udah terkendala jarak Itu banget ya. lebih ke alien sih Kak kalau di Mars. Dan untuk proses pertanyaan pamungkas kedua, untuk proses untuk single Relakan Aku ini, kan ini rilisnya itu kalau nggak salah tanggal 18 ya. Iya, betul. Pertama dapat ide untuk menggarap lagu Relakan Aku ini mulai berapa lama, Kak? Terus siapa saja yang ada di balik semua proses itu? Sebenarnya lagu ini tuh udah diproses dari akhir tahun 2024. Oh ya, ya benar Ya, dari benar benar. bulan-bulan kayaknya bulan-bulan 11, bulan 10, bulan 11. Jadi sebenarnya lama banget prosesnya itu. Karena yang pertama aku dapat lagu ini tuh dari Kak Adibal. Itu Mhm, lagunya Kak Adibal, terus arranger musiknya itu Kak Yusuf Tojiri. Nah, mhm. jadi waktu itu aku datang ke tempat mereka, ke studionya Kak Adibal. Terus Kak Adibal nanya juga sama kayak, Rara kapan nih keluar single lagi? Terus habis itu kayak Eee, terus aku jawabnya, "Belum tahu nih Kak Adi, aku belum ada yang sreg lagunya," gitu aku bilangnya kan. Terus habis itu dia bilang, "Ya udah kamu coba dengerin dulu deh lagunya Kak Adi yang ini, katanya kamu suka atau enggak. Tapi memang aransemennya masih klasik banget," katanya gitu. Iya benar. Kalau kalau kamu suka, nanti kita ngobrol gimana, kamu maunya gimana gitu. Ya udah pas Rara dengerin, Rara langsung suka lagunya. Oke. Rara suka lagunya, habis itu emang Rara bilang kayak ini lagunya kayaknya terlalu klasik deh Kak Adi. Rara bilang gitu kan karena menurut Rara kayak suaranya Rara karakternya itu pengennya dibawa ke karakter suara yang biasanya Rara nyanyi aja gitu kan. Terus dia bilang, "Oh ya udah katanya kalau kamu suka berarti ini Kak Adi aransemen ulang ya," katanya gitu. Oke, Udah tuh di aransemen ulang sama Kak Adi. Terus di aransemen bindeng ya Ra. Iya lagi. Sorry ya tim. Habis itu udah nih apa udah tuh nunggu sekitar berapa minggu gitu terus aku ditelepon lagi sama Kak Adi. Kak Adi bilang kayak Rara ini lagunya udah selesai kamu dengerin dulu terus kamu recording ya katanya gitu. Pas recording aku suka lagunya karena udah mhm. ya udah pokoknya udah jadi kayak musik yang sekarang lah gitu. Suka Itu kan? mhm. Habis itu Itu recording. yang digubah, pertama yang ditawarkan itu yang kata Rara terlalu klasik sampai dimodifikasi ulang itu dalam bentuk aransemen kah atau Iya, sudah ada? Oh, masih aransemen berarti ya? iya, Itu aransemennya aransemen. tuh masih klasik banget kayak Heeh. kayak terlalu lembut gitu. Mhm, Karena kan mhm. Rara pengennya Rara bawainnya memang tetap dalam keadaan sedih tapi apa namanya? Tapi tetap tetap ada ketegasannya gitu loh. Nah, tapi pas awal-awal tuh memang lagu lagu aransemen yang dikasih ke Adi tuh memang memang selembut itu gitu. Kayak Oke. gue nggak cocok selembut itu tim gitu. Nggak dulu gitu kan. Terus ya udah dirubah tuh aransemennya kan. Oke. Habis dirubah aransemen, udah recording.
habis recording di entah Kak Adi gimana gimana, terus habis itu aku recording ulang karena menurut Kak Adi aku kurang kurang feel bawainnya. Penglihatannya. Nah, tuh itu sudah menjawab sebenarnya untuk Ralova di mana saja dan pemerhati Rosalina Jember. Kalau Lady Rara mau rilis satu materi baru, gak bisa main-main. Nggak asal cepat. Maksudnya memang, Hmm, maksudnya memang ketika sudah datang sebuah materi, ya kan dikulik dulu tuh, apa namanya, ini kayaknya seperti ini, kayaknya seperti ini, kayaknya seperti ini. Habis itu ada versi yang baru lagi, penempatannya, penghayatannya, semuanya itu memang butuh waktu. Tapi hasilnya, ya kan, alhamdulillah. iya, jadi ini merupakan jawaban dari semuanya yang menanyakan kalau Rara atau Lady Rara mau dropping single itu memang harus proses yang mantep benar. Betul? Memang ada prosesnya. Memang memang lelet anaknya. Bukan lelet, tapi enggak dong, bukan lelet, tapi memang ini apa namanya detail, Iya, detail. detail, lebih ke detail. Jadi tidak ada nggak ada sesuatu yang kurang setelah lagu itu selesai recording begitu ya? Karena Rara nggak mau pokoknya Rara nggak mau karya yang udah dikeluarin tuh kayak sia-sia aja gitu loh karena bahasa kata ya udahlah gitu. Nggak bisa, ya memang harus mantep gitu ya. Hmm. By the way, Rara ini bisa disapa dong. Wah, ini yang di komen ini ya, Hai kompak banget teman-temanku. berarti ya. Alhamdulillah. Kalian dari mana sih semuanya? Tadi sepertinya itu Jawa Timur em, ada Anto Januarta juga ini salah satu Ralova Jember. Wih banyak ini seluruh Indonesia nih Yang. Hai semuanya. Onde. Dong guys. Kalimantan Selatan hadir juga. Nggak mau Ini deh. silakan untuk netizen ya dan Ralova silakan tanya-tanya Jawa Tengah, Lahat juga. By the way, Rara, kemarin tuh pas aku lihat-lihat itu aku sedikit ada kecemburuan seperti. Cemburu apa lagi? Gak ngerti. Sepertinya aku tuh suka banget sama Rusia begitu ya karena cuacanya, karena semuanya. Lah kok udah sampai sana itu ada project apa? Kalau nggak salah ke Afrika juga gak sih ya? Ya, itu tahun 2022 waktu itu ada Ah, project itu yang liburan. Rusianya? Iya, di Rusia. Iya Allah, aku udah ke Rusia loh, nggak mau. Belum. Saya pengen ini ngajak breviet gitu. Dingin berarti ya di sana ya? Iya, di sana waktu itu lagi summer, aku ke sana Lagi summer. waktu Itu itu ada lagi. project apa aja? Itu projectnya ini apa namanya? Aku diundang KBRI untuk nyanyi di sana dalam Hmm. rangka HUT Indonesia. Jadi kan aku menghibur, istilahnya kayak aku dipanggil ke sana tuh menghibur teman-teman Indonesia yang ada di sana gitu. Dan kita Hmm. memang nyanyinya di lapangan terbuka gitu, jadi semua orang tuh bisa lihat Baik, gitu. baik. Oh iya, biar bisa lihat kalau misalnya this is Indonesia. Iya, jadi banyak banget budaya-budaya yang ditampilin di sana. Jadi apa ya, orang-orang tuh pada ngeliatin yang bule-bule tuh ya, ih pada, ya Allah langsung Ya, gitu loh. memang good looking juga ya Ya kalau di ih good Rusia looking ini. parah ih di sana ya Allah, bersih-bersih Ada aja ada pokoknya. culture shock nggak di sana? Iya lagi Kak, Salah aku satunya. iya aku culture shock banget kayak mungkin mereka tapi gimana ya ceritainnya? Ini nggak sih apa namanya? Mereka benar-benar kalau misalnya memang apa ya susah buat diajak ngomong gitu, enggak ya? Nah, mereka tuh memang tidak tidak terlalu kayak diajarin bahasa Inggris. Kalau kita kan memang ada bahasa Inggrisnya Ya. gitu kan. Walaupun kita nggak ngerti, tapi seenggaknya kalau orang ngomong tuh kita bisa jawab yes, no, gitu-gitu Dia kan. senang yes no, Mereka tuh sama no sekali enggak. smoking. Oh enggak ya? Iya, mereka tuh beneran kayak no, 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 nggak gitu. Kalau kita ngomong Inggris, mereka Oh gitu. nggak mau ngobrol sama kita. Iya ya, iya ya. Terus Shock banget. iya, terus habis itu karena di situ summer kan, jadi ternyata di Rusia itu summer tuh cuma 3 bulan. Makanya jadi pas lagi summer itu orang-orang tuh pada keluar main gitu. Karena di sana tuh summer tuh cuma sebentar doang, 3 bulan doang.
Sisanya ini ya, minus berapa, minus Iya, berapa. iya, makanya jadi pas lagi summer tuh mereka happy banget sampai berjemur. Entah di mana berjemur, semuanya berjemur. Pakai, ya Allah Kak, kamu tahu bajunya kayak gimana kalau orang berjemur? Nah, kayak gitulah. Entah di Oh, tengah jalan, entah di taman, entah di mana. Ya Allah, berasa berasa ngeliat ikan asin loh aku di sini dijemur semuanya. Sampai aku tuh bingung kadang, ya Allah orang-orang ini beneran deh kenapa kayak gini. Tapi ternyata kalau udah tahu cerita di balik kenapa mereka kayak gitu, sesedih itu loh. Karena mereka kalau udah masuk apa namanya winter, mereka tuh nggak bisa ngapa-ngapain karena susah betul. banget winternya. Iya, karena kan memang suhunya kayak ya seperti itulah ya. Heeh. Bisa minus 30-an loh di sana. Aduh, minus 30. Ini sekarang ini berapa derajat di Jakarta? Ini berapa derajat di Jember? Begini aja udah bindeng Nah, kita ya. makanya aku di sana untung Yang summer. untuk summer ya. Oke, oke. Keren sih, keren sih. Aku ya juga apalagi yang selain Moskow dan yang Afrika juga bisa mengenalkan ya. Kalau misalnya Indonesia itu memiliki talent-talent dan musik yang bikin dance gitu kan. Iya, betul banget. Tapi by the way, menurut Lady Rara sendiri nih, ini kan udah kembali ya. Sudah epic comeback lah ya. Mm-mm. Menurut Lady Rara sendiri, setelah rilis lagu Relakan Aku, apakah kamu masih akan lanjut nge-podcast? Nge-host Nyanyi atau podcast? Enjoy mana? podcast. Semuanya aku gandrungi, jangan Semuanya ya. sedih, say. Kalau aku lagi nggak nyanyi, aku bakal podcast. Tapi ya itu nunggu bintang tamunya dulu ya, bintang tamunya siapa gitu. Soalnya kan kita podcast nggak cuma podcast sendirian kayak, terus Iya, kita iya. yang nanya, kita yang jawab. Ya kan tidak mungkin juga dong. Oh iya, iya, iya. Jadi memang karena ya banyaknya kegiatan itu bikin Rara juga nggak tertekan sama sekali. Kalau Hmm. misalnya ini nggak ini, ya udah yang lainnya aja gitu loh. Dan itu sama-sama Iya. ini ya, sama-sama produktif ya. Karena Hmm. itu perlu. Tapi Lady Rara untuk sebelum lagu Relakan Aku, ya katakanlah lagu-lagu em, Lady Rara lainnya, itu untuk proses penulisan lirik, rekaman, produksi itu dengan orang yang samakah atau yang berbeda-beda? Karena aku lihat kan genrenya kan bervariasi banget. Mhm. Itu kerjasamanya sama orang yang berbeda atau sama orang yang sama? Kerjasama Katakanlah tuh yang beda-beda, juga Kak. gitu. Beda-beda ya? Beda-beda, heeh. Karena kan kita kan tahu kan kalau misalnya karakter dari pencipta lagu tuh beda-beda juga gitu. Jadi Oh iya. jadi ya aku pengen lebih variatif aja sih Mhm. sebenarnya gitu. Karena Mhm. kan orang kan mengenal aku kan kayak multi genre gitu. Jadi aku pengen nanti buat album tuh album yang ada semua gitu kisahnya gitu. Hmm. Iya bener ya. Jadi kayak ada yang berbahagia, habis Iya, itu apa namanya kayak panggung gemilang ini yang begitu bisa Rere rasain kalau misalnya Lady Rara itu bisa bersyukur banget dengan karir yang seperti ini dan kamu akan penasaran seperti apa karirku di depan mata. Berarti bisa itu para pendengar itu bisa ngerasain karena itu tadi guys. Kalau bikin lagu atau produksi lagu penghayatan itu juga harus. Betul tidak? betul. Ini, pada banyak yang gabung, ini bisa disapa Hai lagi. Kak Dian. Alright. By the way, kalau untuk video klip untuk lagu Relakan Aku sendiri itu itu kayaknya di ini nggak sih di daerah Jawa Barat nggak Iya, sih? di Ciwidey. Di Di Ciwidey, di situ Patenggang. situ Patenggang. Hmm. Oke, yang milih di sana tuh siapa? Rara sendiri atau ada yang ngarahin kayak ini kayaknya cocok buat karakter lagu Sesendu ini gitu. Nah, aku tuh alhamdulillah kayak konsepnya tuh diikut sertakan gitu loh, Baik. Kak. Jadi tim manajemen nanya, "Kamu mau apa? Mau konsep lagunya kayak gimana?" gitu. Terus habis itu aku bilang, "Kak, aku mau lagu ini yang normal-normal, bukan yang normal-normal ya, apa sih namanya, kayak yang simpel-simpel aja gitu, karena kan lagunya kan lagu-lagu sedih gitu kan. Jadi aku pengennya video klipnya juga yang apa
ya yang ini aja, yang standar aja gitu. Terus aku nggak mau pakai model gitu. Aku pengen nih kayak beauty shot aku aja, sama pengennya di alam terbuka gitu aku bilangnya. Biarkan semesta merelakan Iya, ya, begitu jadi bilang. kayak nyambung itu sama lagunya kan. Terus habis itu Tuh. aku bilang, entah deh terserah mau di pantai apa di gunung, aku bilang gitu. Terus habis Hmm, itu udah pokoknya ada diskusi sama tim videografer juga. Akhirnya kita menemukan tempat yaitu Situ Patenggang. Tapi memang ada beberapa opsi sih, karena waktu itu musimnya musim hujan waktu kita syuting itu, jadi mungkin ada beberapa spot tuh yang nggak bisa, apa, beberapa venue tuh kita nggak bisa pilih gitu, jadi pilihnya di Situ Patenggang penting. gitu. Ya, tapi aku setuju banget ketika nonton video klipnya dengan liriknya, yaitu apa ya? Jadi di situ Patenggang itu kan kayak berkutat dengan alam semesta begitu. Berkutat nggak Sementara tuh? berkutat dengan alam semesta yang senantiasa mendukung kita untuk melepaskannya. Datang Ya subuh kan sih? loh dia kapan syuting, iya lagi datang subuh loh, aku jangan sedih. Itu itu ya ini ya, dingin banget lah ya. Banget Kak, dingin banget. Kakak Ide kan bayangin soalnya. itu lagi Heeh. dingin, terus habis itu hujan, anginnya gede banget, dan kakak bayangin Oh. badanku basah, makeupku luntur, terus ditimpa angin juga. Kakak Dropnya bayangkan, juga kakak bayangkan badan sekering ini berkelahi dengan angin puting beliung, jangan sedih. mana ada puting beliung. Orang orang di video klipnya keren-keren, nggak ada puting beliungnya dong. Nggak kelihatan di MV-nya. Bisa-bisa yang ini. Tapi enjoy ya, membuahkan hasil banget Iya, berarti ya. pas Ih, aku review ininya, first reaction aku happy banget.